Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Lestari dengan NIM 203220032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama akan membahas mengenai keterkaitan atau hubungan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum, lalu membahas prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis evaluasi kurikulum, prosedur strategi evaluasi kurikulum, dan yang terakhir adalah komponen desain evaluasi kurikulum. Yang pertama, itu ada hubungan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Nah, keterkaitan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum itu ialah saling melengkapi dalam siklus perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi berfungsi sebagai memberikan pemahaman tentang apa yang berfungsi dan apa yang perlu diperbaiki dalam kurikulum. Sedangkan dalam pengembangan kurikulum berfungsi sebagai informasi untuk merancang kurikulum yang lebih baik pada masa yang akan datang. Lalu terdapat 6 prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama ada tujuan tertentu, dalam arti setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Nah, tujuan-tujuan itu mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Lalu yang kedua bersifat objektif, yang dimana berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber pada data yang nyata dan akurat, yang diperoleh dari sumber instrumen yang handal. Lalu yang ketiga bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Lalu yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Nah, pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, orang tua, bahkan peserta didik itu sendiri, di samping merupakan tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Lalu yang kelima itu bersifat efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, dan tenaga kerja, serta peralatan yang menjadi unsur penunjang. Lalu yang terakhir itu berkesinambungan. Nah, hal ini diperlukan untuk mengingat tuntutan dari dalam maupun dari luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Kemudian ada 4 jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi reflektif, yang dimana dia lebih memperhatikan dimensi kurikulum sebagai ide. Nah, evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Lalu yang kedua itu ada evaluasi rencana. Nah, evaluasi ini digunakan ketika inovasi mulai diperkenalkan dan dalam pengembangan kurikulum setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Lalu jenis evaluasi yang ketiga itu evaluasi proses atau yang biasa disebut dengan implementasi kurikulum. Nah, di sini lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan lain sebagainya. Lalu jenis evaluasi kurikulum yang terakhir itu ada evaluasi hasil, yang merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Nah, evaluasi hasil disebut dengan penilaian hasil belajar, sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda, karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Nah, evaluasi kurikulum itu mempunyai prosedur strategi seperti penetapan tujuan evaluasi. Nah, jadi tentukan dulu tujuan evaluasi kurikulum yang ingin dicapai. Misalnya, apakah evaluasi itu bertujuan untuk menilai keefektifan kurikulum, relevansi dengan kebutuhan siswa, atau kemajuan dalam mencapai standar pendidikan.
Lalu setelah menentukan tujuan evaluasi, tentukan indikator atau kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan evaluasi. Indikator ini harus relevan dengan aspek-aspek yang ingin dievaluasi, seperti pencapaian pembelajaran siswa, pemahaman konsep keterampilan, sikap, atau efektivitas metode pengajaran. Lalu, kumpulkan data yang diperlukan untuk evaluasi kurikulum. Nah, data ini bisa diperoleh dengan berbagai metode seperti observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, kuesioner, atau analisis dokumen seperti silabus, buku teks, dan hasil tes. Lalu setelah mengumpulkan data, lakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tadi. Gunakan metode analisis yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan jenis data yang ada. Misalnya, jika evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa, bisa menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul. Lalu interpretasikan hasil analisis data secara menyeluruh. Identifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang dievaluasi. Perhatikan apakah tujuan evaluasi telah tercapai dan apakah ada perubahan atau peningkatan yang perlu dilakukan. Lalu susun laporan evaluasi yang merangkum temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari evaluasi kurikulum. Jika hasil evaluasi mengungkapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan pada kurikulum, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan perubahan tersebut. Setelah pengimplementasian perubahan, kita bisa monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memantau dampak perubahan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan perbaikan yang diharapkan. Komponen desain evaluasi kurikulum mencakup beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang evaluasi yang efektif. Desain evaluasi kurikulum itu terdiri dari yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi, lalu yang kedua, mendesain proses dan metodologi evaluasi kurikulum, lalu yang ketiga, menspesifikasikan data yang diperlukan untuk menyusun instrumen bagi proses pengumpulan data, lalu mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data. Yang terakhir, menganalisis data dan menyusun laporan mengenai hasil-hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan, and see you in next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.